Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Kita sudah memasuki bab yang kedua dengan judul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasar di bab 2 ini ada 4. Yang pertama, kompetensi dasar 1.5, meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar 2.5, menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.5, memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasar 4.5, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Amatilah ayat Al-Quran berikut ini. A. Bahaya minuman keras. Diharamkannya minuman keras. Secara tegas, Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Mengenai pengharaman minuman keras atau khamr, ada 4 pengharaman miras atau khamr. 2. Dampak negatif minuman keras. Dampak negatif minuman keras terbagi menjadi 2. Ada aspek fisik. Yang pertama adalah aspek fisik. Yang pertama, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi karena minuman beralkohol dapat memicu tekanan darah. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Yang kelima, semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Dampak gangguan jiwa atau psikologis. Yang pertama, gangguan daya ingat. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, gangguan bahasa. Yang keempat, perubahan kepribadian. Yang kelima, psikosis. Cara menghindari minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik, memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. B. Bahaya judi. Pengertian judi. Berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. 2. Dampak negatif perjudian. Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain.
Yang kedua, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan, penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, cara menghindari perjudian. Cara menghindari perjudian ini ada 6 cara. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para perilaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. 4. Hikmah menghindari perjudian. Yang pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, senantiasa selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, termotivasi untuk selalu mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Yang keenam, kehidupan dalam keluarga menjadi kokoh dan menjadi mandiri karena jauh dari persengketaan. Yang ketujuh, menumbuhkan perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga akan tercipta perasaan damai dan bahagia. C. Bahaya pertengkaran. Pertengkaran atau tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim, dan orang muslim dilarang bertengkar dengan selain muslim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertengkaran. Ada faktor internal, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan. Cara mencegah tawuran antar pelajar. Peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Ilmu bela diri, penggunaannya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang lain. Memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.